Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syiyama min syahri Ramadan wa ja'ala qiyamul lail min ibadatil insaniyah. Wassalatu wassalamu ala khairil bariyah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah Sayyidina Muhammad bin Abdillah. Amma ba'du. Sahabat ikhwani fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Ramadan adalah bulan pendidikan di mana umat manusia di dalam bulan Ramadan yakni dididik dan dituntun untuk senantiasa beribadah dan beramal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, baik secara lisan, tindakan maupun tingkah laku. Pada bulan suci Ramadan semuanya diatur dan serba diatur oleh agama. Lantas pada kesempatan ini izinkan saya akan menyampaikan sebuah tema dengan judul memperoleh kenikmatan dalam tarawih dan tahajud. Sahabat ikhwani fillah dimanapun berada, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Quran surat Ar-Rum ayat 30. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa. Fitratallahu allati fataran nasa 'alaiha. La tabdila li khalqillah walakinna aksaran nasi la ya'lamun. Yang artinya, hadapkanlah wajahmu kepada agama Islam, yakni agama yang difitrah. Maka barang siapa yang berpaling dari ajaran atau fitrahnya manusia, merekalah yang tidak sesuai dengan kemampuan dan ajarannya. Kebanyakan dari mereka tidak mengetahui. Quran surat Ar-Rum ayat 30. Ramadan adalah menjadikan sebagai momentum untuk kita menimba dan kita mempelajari makna-makna yang terkandung di dalamnya. Lantas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dambi." Barang siapa yang menunaikan atau mendirikan sholat pada malam bulan suci Ramadan dengan penuh iman dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka akan diampuni dosa-dosa yang telah dilaluinya. Maksud daripada qiyam di sini adalah yakni menunaikan sholat tarawih. Sebagian ulama berpendapat seperti pendapatnya Imam Nawawi dalam kitab Al-Majmu' bahwa bilangan rakaat sholat tarawih adalah sebanyak 20 rakaat dengan 10 salam dan ditutup dengan witir. Maka qiyam yang didapat pada bulan suci Ramadan ini adalah yakni menunaikan sholat tarawih seba'da sholat isya. Ma'asyiral muslimin, sahabat ikhwani fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kenikmatan yang diperoleh dalam menunaikan sholat tarawih itu adalah tentu kenikmatan yang hakiki, kenikmatan yang tidak ada duanya. Maka marilah kita berupaya untuk terus menunaikan dan menegakkan qiyamul lail dengan melaksanakan sholat tarawih. Sahabat ikhwani fillah dimanapun berada, lantas kenikmatan apa lagi yang diperoleh selain menunaikan qiyamul lail salawat tarawih tadi? Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Isra ayat 79. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'asuka rabbuka maqaman mahmuda. Dan tunaikanlah salat di antara sepertiga malam, yakni adalah sholat tahajud,
Barang siapa yang menegakkan salat tahajud, maka Allah akan mengangkat derajatnya, derajat yang mahmudah, derajat yang agung dan derajat yang tinggi. Ma'asyiral muslimin, sahabat ikhwani fillah. Tahajud di sini maknanya adalah menegakkan. Menegakkan dari yang lemah menjadi kuat. Dari yang tidak pernah menjadi pernah. Dari yang tidak tahu menjadi tahu. Maka momentum Ramadan ini adalah bagian upaya untuk pendidikan kita mulai mengerjakan sholat malam seperti sholat tahajud. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Afdalus siyam min ba'di syahri Ramadan syahrullahil muharram wa afdalus siyam wa afdalus salat min ba'dil faridah salatul lail." Utamanya adalah salat, utamanya adalah puasa di bulan suci Ramadan adalah bulannya Allah, yakni bulan Muharram. Dan lebih utama-utamanya adalah salat. Setelah salat fardu adalah salat qiyamul lail. Maka dalam momentum Ramadan ini adalah sebagai upaya untuk melaksanakan salat tahajud, kita berupaya menegakkan yakni dengan mendirikan qiyamul lail pada salat tahajud. Demikian dua upaya untuk menggapai ketenangan dan kedamaian dalam bulan suci Ramadan, yakni qiyamul lail, salat tarawih, dan qiyamul lail, salat tahajud. Oleh karena itu, saya mengajak kepada diri saya dan ikhwani fillah dimanapun berada, mari kita jadikan momentum Ramadan ini adalah sebagai upaya untuk melatih diri dan menahan hawa nafsu. Karena sebaik-baiknya manusia adalah yang mau merubah dari hari kemarin menuju hari berikutnya. Itulah termasuk orang yang beruntung. Demikian uraian singkat yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.